Kalau ditanya ada sertifikatnya tidak ahli teknik bangunan gedung. Dia pasti cuma ada ijazah dari Universitas Purwakarta, tidak bisa. Jadi harus ada kompetensinya ya. Nah, sertifikat kompetensi kerja itu adalah pengakuan bahwa saudara Ismail ini memiliki keahlian di bidang ahli teknik bangunan gedung, misalnya kata di pengakuan sudah pernah ke DRAB ya. Baik, kita lanjut lagi di ketiga. Setelah bicara mengenai sertifikasi kompetensi kerja, nah sertifikasinya ada pabriknya, ada yang mengeluarkan. Nah, kalau dulu dikeluarkan oleh LPJK, nah sekarang dikeluarkan oleh LSP. LSP itu ada yang tahu LSP? Ayo, ada bonusnya kalau ada yang tahu nih. Nah, LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang konstruksi. Nah, inilah yang nantinya mengeluarkan mengasesmen adik-adik semua nanti setelah kompetensi tambahan, nanti kita lanjut ke sertifikasi, uji sertifikasi. Nah, inilah LSP ini. Jadi nanti di sertifikatnya rekan-rekan semua nanti ada di semua itu selain LSP ada juga dari BNSP, ada juga dari Kementerian PUPR, jadi banyak yang tanda tangan di situ nanti di sertifikat. Jadi kalau dulu cuma LPJK, nah sekarang ada banyak nanti di situ yang ini. Nah, kemudian ini khusus untuk fresh graduate ya, dari jurusan dari vokasi bidang konstruksi. Ini ada surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 129, ini kalau nggak salah sudah ada yang baru ini, SE nomor 59 ya revisinya. Nah, itu bagi lulusan maupun calon lulusan, baik itu dari SMK, dari Politeknik maupun perguruan tinggi seperti rekan-rekan semua. Nah, ini harus mengikuti kompetensi tambahan dulu. Jadi ada C5 untuk penelusuran minat dan bakat adik-adik mau jadi apa nanti ahlinya. Nah, kemudian nanti lanjut kompetensi tambahan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, setelah mengikuti kompetensi tambahan, adik-adik semua nanti akan lanjut ke uji sertifikasi. Ini berlaku selama 1 tahun dan bisa diperpanjang kembali nanti. Nah, ini nanti mudah-mudahan padakan juga nanti bisa terbentuk LSPP 1 Pak. Jadi bukan lagi nanti kita berharap dari asosiasi profesi yang mengeluarkan sertifikatnya, tapi nanti dari kampus sendiri. Ini nanti dari balai, kita kan siap mensupport untuk asesornya Pak. Nanti kami akan berkirim undangan untuk penyiapan asesor, karena asesor itu sendiri juga harus memiliki SKA. Baiknya nanti kalau sudah dari kampus yang mengeluarkannya, ya, bukan dari asosiasi. Baik, saya lanjut. Yang pertama adalah landasan pengaturan di sektor jasa konstruksi. Nah, ini tadi kalau kita lihat ini sudah malas kita ini. Ada undang-undang, ada PP. Tapi kalau kita melihat ini sebenarnya hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi yang paling pertama itu apa? Ada yang tahu kalau hierarki peraturan perundang-undangan? Jangan yang di depan, yang di belakang. Nah, yang pertama kan undang-undang dulu toh. Undang-undang, kemudian nanti diturunkan ke PP, kemudian turunkan lagi ke Permen atau Perlem ya. Kemudian turun lagi ke Kepmen, SM sampai ke NSPK. Jadi seperti itu urutannya. Nah, membosankan memang, tapi di sini yang penting para peserta sekedar ini saja tahu filosofinya lah ya. Garis besarnya saja bahwa di dalam sektor jasa konstruksi itu ada payung hukum yang mengatur secara keseluruhan. Nah, di sini ada 2 undang-undang ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 ini tentang jasa konstruksi. Nah, kemudian ada Undang-Undang nomor 11 yang sempat heboh kemarin, biasanya ada pernah demo di sini kemarin, Omnibus Law ya. Nah, tapi ini kita tidak bicara mengenai Omnibus Law-nya ya. Nah, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini kebetulan di dalamnya itu ada klaster jasa konstruksi. Jadi termasuk ada beberapa pasal klausul di dalam Undang-Undang nomor 2 ini yang diubah sebagian di dalam Undang-Undang nomor 11.
Jadi yang namanya perubahan berarti peraturan sebelumnya tetap berlaku. Nah yang diubah itu yang tidak berlaku di Undang Nomor 2, jadi yang berlaku di Undang Nomor 11. Jadi keduanya tetap berlaku sampai saat ini. Kemudian turunannya juga ada PP Nomor 22. Ini tentang peraturan pelaksanaannya Undang Nomor 2. Kemudian PP Nomor 14. Nah ini peraturan pemerintah Nomor 14 ini sebenarnya perubahan dari peraturan pemerintah Nomor 22 karena undang-undangnya diubah di Undang Nomor 11, jadi PP juga ikut berubah. Nah ini bisa saya ilustrasikan ke para peserta. Ini PP-nya terbit hanya 3 bulan setelah undang-undangnya disahkan. Jadi luar biasa nih peraturan pemerintah itu di dalam menyusunnya itu butuh waktu yang sebenarnya sampai hampir 1 tahun biasanya, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan ya. Ini mengubah peraturan pemerintah Nomor 22. Kemudian juga yang terkait pelatihan, nah karena kita pelatihannya berbasis kompetensi bidang jasa konstruksi, nah ini juga ada peraturannya. Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 tahun 2014. Ini sudah rencana direvisi karena diundangkan, disahkan itu sebelum Undang-Undang Nomor 2. Tapi sementara ini yang kita pedomannya dulu ya. Nah, kemudian di dalam pelatihan, khususnya di sertifikasi, itu juga ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biar seragam biayanya. Nah, ini kemudian diatur juga untuk besaran biaya sertifikasi itu melalui keputusan Menteri PUPR Nomor 559. Jadi ini yang mengatur penetapan besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja dan sertifikasi badan usaha yang akan dibebankan oleh lembaga sertifikasi bidang jasa konstruksi. Kemudian yang melaksanakan sertifikasi ini ada LSP. Ini kemudian diatur juga di Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21 terkait masalah tata cara pemenuhan persyaratan. Nah, termasuk juga perizinan berusaha, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja, dan pemberlakuan sertifikasi baik itu SBU maupun SKK ya, sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi dengan adanya SE Menteri ini Nomor 21 mencabut SE Menteri sebelumnya Nomor 10. Nah kalau ini beda dengan yang tadi ya, kalau ini mengubah, ini mencabut. Jadi otomatis dengan adanya SE Menteri PUPR Nomor 21 mencabut SE Menteri Nomor 10, jadi ini tidak berlaku lagi. Kemudian, nah ini terkait sertifikasi kompetensi kerja, ini juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 3. Nah ini yang mengatur pedoman perpanjangan masa berlaku sertifikasi, baik itu yang levelnya ahli maupun terampil. Kemudian masih ada lagi SE Menteri PUPR Nomor 5 yang merupakan perubahan. Jadi perubahan dari SE Nomor 3 itu ada SE Menteri PUPR Nomor 5. Ini yang dirubah itu khusus untuk ketentuan yang ada di dalam huruf A angka 1. Nanti kita cek sama-sama. Nah kemudian yang terkait masalah prosedur, norma, standar, ini juga ada beberapa peraturan, jadi banyak ternyata peraturan. Saya juga baru lihat ini. Ini ada sertifikasi kompetensi kerja, ada SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 107. Jadi tinggal dibaca saja ya. Nah, yang penting di sini yang perlu kita garis bawahi sama-sama bahwa untuk pelatihan ini kita yang terkait masalah vokasional ini ada Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 129. Jadi khusus untuk keluaran baik itu lulusan maupun lulusan dari lembaga pendidikan, SMK, politeknik maupun perguruan tinggi. Ini karena kan belum tentu ada pengalaman ya. Tidak mungkin adik-adik selesai dari sini langsung punya pengalaman 1 tahun, 3 tahun kan. Makanya diaturlah surat edaran ini. Inilah yang kita laksanakan pada hari ini.
Jadi setelah mengikuti SIBIMA dinyatakan lulus, kemudian nanti mengikuti kompetisi tambahan sebagai bekal buat adik-adik untuk ke dunia kerja. Nah setelah itu nanti kita akan melaksanakan uji sertifikasi. Jadi nanti kayak ujian meja. Ya siap ya semua ya. Nah, harus siap untuk mendapatkan sertifikasi tadi. Sudah berapa Pak? Oke, untuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja. Nah ini mungkin sebelum dilanjutkan Pak Firman. Inilah ketentuan yang paling mendasar ya, paling fundamental, bahwa setiap tenaga kerja konstruksi itu wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Jadi demikian pula dengan pengguna jasa seperti Pak Firman misalnya di PUPR ataupun penyedia jasa, nah, tenaga kerjanya itu wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Karena yang kita kerjakan ini adalah konstruksi. Itu konstruksi memiliki mutu, harus sesuai dengan standar K4 misalnya. Standar K4, keamanannya, keselamatannya, misalnya keberlanjutannya. Nah, makanya setiap tenaga kerja yang mengerjakan suatu proyek konstruksi itu atau bekerja di proyek konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Inilah sebagai pengakuan bahwa para peserta ini memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, karena lulusan perguruan tinggi itu untuk sertifikat kompetensi kerjaan itu nantinya ada berada di level jenjang 7. Jadi dari jenjang 7 dia sudah ahli muda namanya. Seperti itu. Kemudian apabila ketentuan ini tidak kita laksanakan, nah, tentu ada sanksinya. Nah, sanksinya yang pertama peringatan tertulis, kemudian denda administratif, bahkan sampai kepada penghentian daripada proyek itu sendiri. Bahkan kalau perlu badan usahanya dimasukkan ke dalam daftar hitam, izinnya dibekukan atau pencabutan izin. Nah kalau di Undang-Undang Nomor 11 ada tambahan sanksi lagi. Jadi misalnya nanti adik-adik sudah memiliki sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian, terus kemudian adik-adik berpraktik tidak sesuai dengan etika, kaidah atau melanggar kode etik seorang tenaga ahli, nah bisa saja nanti itu sertifikatnya dicabut. Nah, seperti itu. Jadi ini dan menjadi acuan kita semua betapa pentingnya kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Karena setelah saya ini mungkin dilanjutkan Pak Firman dulu. Saya masukin. Cek. Ismail lagi. Ismail. Memang kompak ini. Ismail itu. Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ismail yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, kemudian Bapak Dekan Fakultas Teknik, kita Kepala Dinas PU yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Panjuan. Bang Ismail, jago Bang Ismail. Langsung saja Pak. Ya. Saya ingin tanyakan, tadi Bapak menjabarkan bahwa setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikat atau sertifikat keahlian. Yang ingin saya tanyakan Pak, di pengurusan sekarang kan ada peralihan dari LPJK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, beralih ke LSP ya tadi. Yang jadi kendala sekarang Pak untuk teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia konstruksi sekarang, perizinan untuk mendapatkan sertifikat keahlian itu SKA terkendala di pengurusan perizinan. Jadi kan sekarang LPJK sudah dibekukan,
Nah, teman-teman itu kewalahan dalam pengurusan sertifikat. Jadi yang ingin saya tanyakan, dialihkan kemana perizinan yang untuk sertifikat keahlian ini? Kalau yang dulunya kita mengurusnya di LPDK, sekarang itu simpang siur atau dibekukan. Jadi teman-teman profesi konstruksi lokal terkendala dalam hal ini, Pak. Itu saja. Wah, luar biasa. Ismail. Kayaknya bukan mahasiswa ini. Kontraktor. Semester akhir, Pak. Dia dari apa? Konteks pertanyaannya kayaknya bukan mahasiswa ini. Mencurigakan. Kayaknya belum beli sertifikat Pak Ismail ini ya. Betul. Sudah berkompeten. Udah kompeten baru ikut ini. Gak apa-apa. Jadi berarti kita masuk ke slide 2 karena pertanyaannya sudah ada di sini ya. Jadi dulu itu tugas LPDK adalah melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, ya, termasuk mencatat ya SKA maupun SKTK itu ya, terus sertifikat terampil. Jadi bukan ahli terampil ya, bukan cuma ahli tapi juga terampil. Nah, sebenarnya tidak ada simpang siur. Jadi kalau dulu LPDK, sekarang ke LSP. Nah, kalau dulu itu melalui asosiasi, diverifikasi oleh asosiasi, nah, terus panjang lagi ya. Nah, sekarang melalui portal perizinan. Tinggal ikut saja di situ. Ada portal, ada apa lagi ini Pak Ica ya? Webnya itu portal perizinan.pu.go.id. Ya, bisa lewat situ untuk konstruksi. Itu terlink dengan OSS sama Siki. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak ada simpang siur. Nah, mungkin yang sekarang ini jadi masalah karena LSP baru 13 kalau tidak salah yang bisa beroperasi. Terus ketersediaan asesornya juga mungkin tidak semua ada di Sulawesi Barat atau di Sulawesi Selatan. Nah, ini sementara termasuk kami dari Balai Jakon ini diberikan tugas untuk mencetak asesor ya, bekerjasama dengan dengan asosiasi. Karena LSP ini sebenarnya lahirnya dari asosiasi yang terakreditasi. Nah, kalau kita lihat slide ini, tugas LPDK sekarang adalah memberikan akreditasi dari asosiasi profesi. Nah, dari asosiasi profesi inilah kemudian melahirkan lembaga sertifikasi profesi. Nah, tentu saja LSP ini dia harus memenuhi 2 syarat. Pertama itu dia harus punya rekomendasi dari LPDK. Karena LPDK memiliki jasa konstruksi, kemudian memiliki lisensi dari BNSP. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang simpang siur ya. Nah, ada di portalnya, tinggal dibuka saja, di situ ada lengkap petunjuknya. Nah, cuma memang tenaga rekonstruksi itu kalau level jenjang mulai dari jenjang 6 kalau tidak salah itu memang sudah harus level 7 sudah harus terdaftar sebagai anggota asosiasi ya. Misalnya ahli jembatan ya, sudah di jembatan. Tapi sekarang masalahnya karena masih sedikit LSP yang bisa beroperasi, jadi baru berapa ya, ada 13 ya Ismail ya. Tapi nanti jangan khawatir karena nantinya kan ada LSP 1 juga tahun depan buat adik-adik semua nanti, atau adik-adiknya nanti di angkatannya, mudah-mudahan nanti sudah LSPP 1 maka sudah terbentuk, sudah bisa melahirkan mencetak sertifikat juga seperti asosiasi profesi. Karena Tumakaka ini kan sudah terakreditasi, jadi tidak perlu lagi mendapatkan akreditasi dari PJK ya, tapi ya akreditasinya kan lain kalau kampus seperti itu. Masih ada Mas Ismail? Ya, mohon izin Pak. Berarti untuk LSP sekarang untuk di Sulawesi Barat sudah ada? Jadi LSP itu bukan
Belum tentu ada di setiap provinsi ya. Nah, itu yang menjadi kendala Pak, karena kita teman-teman itu kalau mau mengurus ini harus ke pusat Dan juga bisa jalannya berbulan-bulan, Iya. baru Jadi- jadi itu pun kalau jadi sekarang. Iya. Memang sebelum setelah masa transisi ini ada permasalahan di situ, kendala di situ. Utamanya pada masa transisi itu, karena pada masa transisi itu yang masih mengeluarkan sertifikat ada dari PJK, termasuk kami dari balai yang memproses. Nah seperti itu. Prosesnya sebenarnya kemarin itu lamanya bukan di LPJK ya, tapi asosiasinya yang pasal verifikasi yang dimasukkan ke data ke kami itu biasa tidak lengkap. Hanya kita kembalikan asosiasi lagi. Nah, seperti itu. Jadi kendalanya bukan karena dipersulit, tidak, justru sebenarnya lebih gampang. Terus pada saat kemarin itu masa transisi, kadang ya mungkin karena kebiasaan ini Pak Dekan ini, pada saat kita undang untuk asesmen tidak ada orangnya. Ada juga yang bukan, yang tidak merasa, oh, kenapa saya diundang, pasti tidak pernah merasa mengusulkan sertifikat. Ini yang jadi masalah. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan peraturan yang baru, regulasi yang baru, mudah-mudahan bisa memperbaiki ya kondisi yang sudah ada. Mungkin ini dulu sampai di sini ya. Saya mohon maaf. Masih ada? Terima kasih Pak. Itu Oh, saya kira masih masih ada. tukar saling sharing saja. Mungkin itu mewakili dari teman-teman yang lain juga.